على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu dan adik-adik remaja jamaah masjid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan segala nikmatnya pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan Rajab, salah satu di antara bulan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedikit melanjutkan apa yang pernah kita kaji pada kajian-kajian yang silam, dan mungkin tema kita pada malam ini sekiranya sudah sering dibahas oleh banyak asatidz di masjid ini insyaallah. Kalau dulu kita bicara tentang min ahammiyati syahadatain, urgensi memahami syahadatain, di mana ini penting kita detailkan karena ini hal yang sangat fundamental, ya, hal yang sangat fundamental yang kalau ini betul-betul difahami, kalau ini betul-betul difahami dan ditahqiq, ya, direalisasikan di dalam kehidupan, tentu kita insyaallah kembali memiliki izzah, kita kembali memiliki kemuliaan, kehormatan, dan gerakan kita akan menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ini tidak difahami dengan sedemikian rupa, maka menjamurnya kaum muslimin, bahkan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga tahfiz yang hari ini bermunculan, menurut sebahagian orang kadang tak sedikit pun menggetarkan musuh-musuh Allah. Hari ini banyak bermunculan sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah Islam, bahkan setiap tahun terbentuk, berdiri, tapi kok kelihatannya tidak memberikan getaran yang kuat bagi mereka, ya, yang semakin justru malah melakukan hal yang lebih, ya, semena-mena kepada kaum muslimin. Oleh sebab itu, maka ketika kita memahami bahwa dari salah satu urgensi syahadatain itu adalah asasul inqilab, ya, min asasil inqilab. Jadi kalau kemarin itu kalau tidak salah kita bahas syahadatain itu adalah al-madkhal ilal Islam. Dia adalah pintu masuknya ke dalam Islam, ya. Apapun kebaikan manusia, manakala dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka haba'an mansur, ya, maka amal-amal itu seperti debu-debu yang berterbangan. Karena itu dia harus masuki gerbangnya dulu, untuk mendapatkan keutamaan, ya, ini dengan syahadat al-madkhal lil Islam. Kemudian dia menjadi khulasah ta'alimil Islam. Semua kajian-kajian kita, ya, semua kajian-kajian kita baik di masjid atau dimanapun pasti bermuara ujungnya pada bagaimana kita memahami makna la ilaha illallah dan konsekuensi akannya, ya. Kemudian di situ juga ada sebagai asasul inqilab. Bisa melihat bagaimana peradaban berubah, ya, ketika sahabat-sahabat itu, ketika Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabatnya kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka berubahlah, ya, berubahlah situasi, berubahlah keadaan, bahkan berubahlah peradaban. Makkah yang dulu tidak diminati, bahkan tidak dilirik oleh dua hegemoni besar, Persia dan Romawi ketika itu, kemudian menjelma menjadi satu kekuatan yang bukan lagi diperhitungkan, tapi bahkan mengguncang Persia dan Romawi, ya. Seolah-olah Allah ingin memperlihatkan bahwa peradaban itu tidak hanya lahir dari dari sisi sungai, ya, sebagaimana kita lihat peradaban besar, ya, peradaban yang lahir dari Nil,
peradaban yang lahir dari Euphrates, peradaban yang lahir dari pesisir sungai dan laut. Tapi peradaban besar juga bisa lahir dari gurun yang tandus. Gitu. Ini satu hal yang menggetarkan. Karena itulah asasul inqilab, ya, asas perubahan. Bagaimana Umar kemudian berubah setelah masuk Islam, bagaimana Khalid bin Walid kemudian berubah ketika dia sudah masuk Islam, bagaimana Mus'ab bin Umair berubah stylenya ketika masuk Islam, bagaimana dia Al-Kalbi yang begitu tampan berubah gayanya ketika masuk Islam, ya, bagaimana sahabat-sahabat yang mulia, ya, sehingga disebut sebagai generasi terbaik. Kemudian itu juga menjadi haqaiq, ya, menjadi haqiqatu da'watur Rasul. Syahadatain ini menjadi hakikat atau intisari dari semua dakwahnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Itu yang kita bahas dalam aham, yaitu syahadatain. Nah, pada kesempatan malam ini kita coba lihat apa sebetulnya syurut, ya, syurut qabuli syahadatain. Bahwa syahadatain yang kita ucapkan itu layak atau tidak gitu, diterima atau tidak, itu setidaknya mencakup 7 hal atau 7 syarat. Dan ulun kira ini maklum, ya. Ulun kira ini sudah sering disampaikan. Jadi kita mengulang kaji dan kita lihat muara dari 7 syarat itu kemana. Yang pertama, kalau ulun tidak salah ini, ya, nanti tolong diingatkan. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal. Jadi syahadatain itu harus dibangun di atas ilmu. Kesaksian dan pengakuan kita tidak boleh dibangun di atas ketidaktahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Makanya orang bersaksi itu syaratnya tahu. Ya, orang bersaksi itu syaratnya tahu. Kalau inya kada tahu, kada kau jadi saksi. Kalau di pengadilan dia diminta jadi saksi karena dia tahu. Kalau inya kada tahu, kada pacangan jadi saksi. Gitu. Maka itulah ketika kita mengatakan kalimat asyhadu itu kan mengandung apa? Al-qasam, mengandung al-wa'ad, mengandung al-iqrar. 3. Dia mengandung sumpah, dia mengandung janji, dia mengandung ikrar, pengakuan. Jadi 3, ya. Yahtawi ala salas. Dia mengandung 3 aspek. Dia bersumpah, saya bersumpah bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Dan ketika kita memahami bahwa la ilaha illallah itu terdiri dari dua hal, yakni al-bara'ah dan al-wala. La ilahnya adalah bara'ah, illallahnya adalah al-wala. Ini kalau kita, mudah-mudahan kita masih ingat. Jadi la ilahnya itu adalah bara'ah, mengandung 4 hal, ya. Yang pertama, ketika kita mengatakan aku bersumpah, aku berjanji, aku mengakui bahwasanya tidak ada ilah, itu maknanya al-kufru. Kita mengingkari, kita mengkafiri semua ilah-ilah yang lain. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha, maka makna yang kedua adalah itu maknanya kita mufasalah. Kita memisah. Saya akan memisah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Saya akan memisah kepada siapa yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Saya tidak akan membangun koneksitas hubungan keakraban kepada siapa yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Al-mufasalah. Ya. Yang ketiga, dia bahkan al-adawah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu kalimat persatuan, pada satu sisi benar, tapi pada satu sisi yang lain sebetulnya kalimat la ilaha illallah itu juga mengandung sisi permusuhan. Permusuhan kepada siapa? Kepada Tuhan-Tuhan yang lain. La ilaha itu maknanya al-adawah. Dia memusuhi Tuhan-Tuhan yang lain atau memusuhi siapa yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam makna yang benar Bapak Ibu, ya, supaya nanti tidak keliru. Dan yang terakhir adalah al-bughdu, ya, dia benci kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan sekaligus dia membenci kepada siapa yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu namanya al-bara'ah. Itu namanya al-bara'ah. Tapi ketika dia mengatakan illallah, kecuali hanya kepada Allah, maka di situ ada al-wala.
Dengan demikian ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia membangun ketaatan hanya kepada Allah dan mentaati kepada siapa yang taat kepada Allah. Dia pun juga akan membangun al-mahabbah, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada siapa yang mencintai Allah. Dia pun akan al-qurbah, dia akan mendekat hanya kepada Allah dan mendekati kepada siapa yang mendekati Allah. Dan dia akan dia akan ittiba, ya, dia akan mengikuti Allah dan mengikuti siapa yang mengikuti Allah. Ini makna al-wala dan al-bara di dalam la ilaha illallah. Jadi kembali kepada syarat yang pertama, dia mesti faham, dia mesti tahu apa yang ingin dia bersaksikan, ya. Al-ilmu munafi lil jahal. Yang kedua, min syuruti qabul syahadatain adalah setelah al-ilmu al-ikhlas, ya. Al-ikhlas munafi lisyirik. Dia harus mengucapkan itu dengan keikhlasan, hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Sebab kalau ada niat untuk yang lain, ya, niat untuk menduakan Allah, ya, aku yang ini aku terima, ya, aku saksi yang ini, nanti kepada Tuhan yang lain saya juga oke. Maka Allah tidak akan terima ini. Jadi syahadatnya tidak akan diterima. Bahkan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Sehingga Allah katakan, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi harus dibangun atas keikhlasan. Maka kalau ada yang mau masuk Islam, biasanya kalau dia mau masuk Islam mu'allaf, ya, sebelum dia mu'allaf, dia mesti ditanya itu, apakah ada paksaan, apakah ada tekanan, apakah ada yang betul-betulkah ingin berislam ini. Nah, itu biasanya ditanya oleh masyayikh, oleh ustaz, ya. Untuk menghindari, ya, adanya tekanan, ya, atau adanya niat-niat yang lain selain memang untuk betul-betul menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-yaqin, ya, al-yaqin munafi lisyak. Dia harus yakin betul gitu. Dia harus yakin betul apa yang ingin disaksikan. Kalau dia tidak yakin dengan apa yang ingin dia saksikan, enggak jadi dia, Pak. Ya. Makanya kenapa dulu ada Arab itu datang, lalu dia mengaku, ya. Dia mengaku qalatil a'rabu amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka bilang, kami ini sudah beriman. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bilang bahwa kamu itu belum beriman, melainkan baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati kalian. Kalian belum yakin betul dengan Allah. Ya, ini kebetulan saja Islam lagi di atas angin. Nanti kalau Islam sedang ada di bawah, ente balik lagi. Jadi kebetulan saja ini. Nah, itu. Ya. Orang lagi banyak nih masuk Islam, ente ikut masuk Islam. Ya. Lagi cari aman. Berarti tidak betul-betul yakin, ya. Dan itulah kenapa di dalam Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya yang beriman itu adalah yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan tidak ragu kepada apa yang diturunkan Allah dan apa yang disampaikan oleh nabinya. Karena hari ini kan banyak orang yang masih ngaku beriman tapi masih tanya Allah di mana, Allah mana, Allah mana, katanya. Mana Allah, tunjukin sini, mana Allah, tunjukin sini, kan gitu. Masih ada yang ngaku begitu, ya. Nggak tahu di penjara atau belum itu, ya. Mana Tuhan, mana Allah, sini, mau pingin lihat kita. Kan ada yang begitu, ya. Dia masih meragukan Allah, ingin melihat eksistensi wujudnya Allah, masih mempertanyakan syariat. Saya mukmin, tapi saya enggak mau menerima syariat Islam, ya. Sampai-sampai harus mendatangkan dalil tidak ada salat 5 waktu di dalam Al-Quran misalnya. Ini yartahabu, ya. Mereka meragukan apa yang Allah turunkan.
Dia ragu dengan kebenaran isi Al-Quran. Ya. Ragu, Pak. Dia tidak meyakini sepenuhnya. Apalagi yang mengatakan hadis Nabi tidak ada yang bisa dipegang, ya. Karena tidak mungkin secara logik, secara rasional tidak mungkin hadis itu bisa bertahan. Memang makul, Pak. Pada satu sisi makul, masuk akal. Bahkan dilakukan simulasi. Biasanya nih kalau di outbound atau di saat achievement motivation training, biasanya disimulasikan. Jajar 10 orang atau 15 begitu. Jajar 15, nanti saat menghadap ke satu arah, kemudian yang paling belakang ditepuk bahunya, kemudian dibisikkan kalimat panjang. Nanti dibisikkan kalimat panjang. Setelah dia berulang kali dibisikkan, hafal, oke hafal, sudah, oke siap. Barulah dia tepuk di depannya. Dia balik, dia tepuk depannya. Nanti dia bisikkan lagi. Dikasih waktu 1 menit, sudah hafal, balik lagi. Balik, tepuk yang depannya sampai paling depan, yakin paling depan lawan yang belakang lain kalimatnya. Mulai yang tadi pertama sampai yang paling ujung itu kalimatnya sudah berubah. Inilah hadis katanya. Mana ada hadis itu bisa sampai sama kalimatnya? Nabi ketika ngomong itu kan nggak mesti dihafal oleh sahabat. Kalau tiba-tiba sahabat sampaikan begini, maka apa yang diucapkan oleh yang terakhir tidak mungkin sama persis yang diucapkan oleh Nabi. Wah, ini kata orientalis. Bisa nggak nih, Pak? Masuk akal nggak ini? Masuk akal, Pak, sebetulnya. Tapi celakanya dia mencontohkan itu ke kita, Pak. Dia mencontohkan ini ke kita. Kita ini sudah orangnya Indonesia. Indonesia ini kan makannya nasi, Pak. Nasi itu kalau dalam bahasa Arab katanya pelupa. Ya. Nasian, ya, makanya kalau ada mizahnya orang Arab dulu, man akala fi Ramadan fi nahari Ramadan nasian batala saumuhu illa Saudiyan. Siapa yang makan di siang Ramadan nasian karena lupa, maka batallah puasanya, ya, nasian batallah puasanya kecuali orang Saudi. Orang Indonesia batal, orang Saudi kada batal. Kenapa? Karena orang Saudi nasiannya lupa. Kalau kita nasiannya makan nasi bujuran. Kita ini tradisinya tidak tradisi hafalan. Beda dengan tradisi di masa Rasulullah dan sahabatnya. Tradisinya memang sudah tradisi hafalan, ya. Tradisinya tradisi lisan, budaya lisan itu menjadi kekuatan dan menjadi identitas. Maka sangat tidak apple to apple jika dibandingkan dengan kita. Ya, sangat tidak masuk dibandingkan dengan kita. Kita hari ini memang ya cenderung tidak menjadikan hafalan itu sebagai budaya, berbeda dengan di masa Rasulullah. Sehingga cara mengujinya berbeda. Itulah kenapa kita punya ulama-ulama untuk menelaah dan meneliti keabsahan itu, ya. Ada al-jarh wa ta'dil. Di situ ada ilmu untuk melihat mana yang kredibel, mana yang tidak dalam hafalannya, mana yang dhabit, mana yang lemah. Gitu. Jadi ulama sudah memahami konsep itu, ya. Maka kalaupun berbeda matan, selama sanadnya sahih pasti tidak berbeda makna substansinya, Pak. Pasti tidak berbeda substansinya selama hadisnya sahih. Ya. Sanadnya terpercaya, teruji, maka kalaupun matannya berbeda, substansinya masih tidak berubah. Ya. Hendak guring doanya, Pak. Ujar Imam Bukhari hadisnya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ujar Imam Tirmizi hadisnya, Bismikallahumma ahya wa amut. Yang satu dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Yang satu dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Sama aja, Pak. Sama aja, substansinya sama aja. Ya. Hanya mana yang didahulukan. Jadi secara substansi tidak berubah. Maka itu kita yakin. Sebab kalau kita tidak yakin dengan hadis ini, mau kita bagaimana berislam ini? Gimana kita mau berislam kalau kita nggak yakin dengan hadis Nabi? Gimana caranya kita bisa melaksanakan
syariat ini kalau kita tidak meyakini hadis Nabi. Mustahil, Pak. Ya, mustahil kita bisa berislam kalau kita tidak meyakini, mempercayai hadis Nabi sebagai sumber daripada sumber ajaran Islam. Ya, maka itu batil lah kalimat-kalimat atau omongan-omongan yang meragukan keabsahan dan otentisitas hadis-hadis Nabi. Ya. Maka itu tidak boleh ada keraguan. Ya. Semalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Maka itu harus dibangun di atas keyakinan. Al yakin ya munafi lisyak. Kemudian yang keempat di situ apa? As-sidqu munafi lil kadzib. Yang harus dibangun di atas kejujuran. Ya, jangan seperti orang munafik yang sekedar ngomong saja tapi punya niat yang lain. Ya. Punya tujuan yang lain. Ya, punya ghayah yang berbeda. Ini tidak bisa pengakuan itu. Allah tidak akan terima. Kalau ada yang bersyahadat tapi hanya kamuflase saja. Hanya untuk mencari sesuatu. Maka itu harus dibangun di atas kejujuran. As-sidqu munafi lil kadzib. Ya. Yang kelima itu al-qabul. Al-qabul munafi lil radd. Dia harus menerima syahadatain itu dan konsekuensinya. Ya. Gimana dia mau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya kalau dia tidak menerima itu, dia tidak menerima konsekuensi syariatnya. Maka hari ini ada yang bersyahadat, ada yang sudah mengaku muslim tapi tidak mau menjalankan konsekuensi syariat itu. Ya, yang kan jadi apa-apa? Ya Allah kalau berdasarkan kaidah ini Allah tidak terima syahadatnya. Karena itu syaratnya. Syaratnya adalah dia mau menerima, qabul. Ya. Bukan menolak. Jadi kalau ada saya mau syahadat tapi saya menolak salat, saya menolak zakat, saya menolak syariat Islam, saya menolak dihukumi dengan hukum-hukum Islam. Terus ngapain syahadatnya? Ngapain syahadatnya? Ya. Ada mengatakan kalau memang berjilbab itu harus berjilbab seperti ini, saya keluar dari Islam. Ente nggak usah bilang keluar dari Islam, menolak itu sudah keluar dari Islam. Nggak usah pakai syahadat. Ente saya akan keluar dari Islam, nggak usah pakai syahadat. Ente menolak syariat itu saja udah keluar gitu. Udah nggak akan dikabul, udah nggak akan diterima. Gitu. Jadi harus qabul, ya. Qabul munafi lirad. Dia menerima, itu menafikan adanya penolakan. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah al-inqiyad. Ya, munafi lil imtina. Dia mau mengamalkan. Ya, dan ini menjadi lawan dari al-imtina, menolak ya, wa tarku wa adamil amal ya. Karena ini ciri orang yang fasik. Ya. Orang fasik itu dia ngaku beriman tapi menolak syariat tidak, tapi kadang mau beramal. Jadi kalau ditanya, tahu ente hukumnya Jumatan? Tahu, tapi Jumatan kada. Gitu. Tahu ente kewajiban saum? Tahu kalau kada saum berdosa. Tahu, tapi kada puasa juga. Ini fasik. Maka itu dalam surah apa? Sajadah Allah sandingkan itu. Allah sandingkan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah sandingkan kalimat ini, biasanya kan ada kedekatan. Apakah sama mukmin dengan fasik? Kenapa Allah sampai tanyakan ini? Karena memang mirip, Pak. Karena yang fasik itu ngaku mukmin. Allah nggak akan kasih sematkan kata fasik kepada orang kafir. Ente kenapa nggak sholat? Ente kenapa nggak puasa? Lo anak Kristen kok? Ya sudah, nggak ada urusan dia. Tapi maka kita nggak bisa hukum ente fasik. Ente gimana fasik? Orang dia udah nggak muslim kok, dia udah nggak beriman. Jadi yang dihukumi dia fasik itu manakala dia mengaku beriman. Tapi Allah katakan apakah sama? Maka kalau ada mendekat dua hal yang berkebalikan dalam satu kalimat, biasanya itu menunjukkan adanya kemiripan. Sama ketika Allah bicara tentang jual beli dan riba gitu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah gabung itu. Yang Allah halalkan jual beli, yang riba Allah haramkan. Kenapa digandeng gitu? Kenapa yang jual beli kok digandeng dengan riba? Karena ayat sebelumnya kan bunyinya
ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba. Itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama aja lawan riba, sama aja lawan riba, sama tiba ujung jual beli berujung, riba jual berujung. Ya. Apa bedanya? Sitil mana bedanya? Sitil mana baik? Ya. Istilahnya itu ulun nih hendak nukar HP pinjam lawan si A. Kau kah minjam duit nih kesan apa? Kesan nukar HP berapa? 1 juta. Mas 1 juta apabila membolehkan kau lah bercicil membolehkannya aja kita. Ayo cicil situ berapa? Kau mencicil 100.000 sebulan boleh lah. Mana 100.000 sebulan nih? Hakuna 12 bulan kami cicilnya. Hakun mana? Hakun dicicil 100.000 sebulan, hakun aja aku 12 bulan. Berarti bercicil 12 kali 1.200.000 berujung 200. Kasih B nangka itu juga apa pada? Bolehkah aku minjam duit 1 juta kesan apa? Kesan nukar HP. Di mana? HP 1 juta. Ada di toko sipulan sudah aku bagi dapat 1 juta. Harganya sebuting. Sini Pang, aku 4 melihat mana HP nang 1 juta tadi. Nang ini ke HP-nya aku tukar 1 juta. Ente hakun kada menukar HP nih. Dicicil barang aja setahun. Hakun berapa yang penjual? 1.200.000 ku jual. Aku jual 1.200.000. Cicil setahun. Hakun sama dia bercicil nang ini haram nang ini boleh. Nang ini haram nang ini halal. Kenapa? Karena yang tadi minjam, yang ini jual beli. Sama ujungannya, mirip banget. Maka itu mereka mengatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba. Jual beli itu sama aja loh riba. Apa bedanya? Ujar Allah kada. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang jual beli ambil untungnya dibolehkan, yang riba ambil untungnya diharamkan. Nah, biasanya digandeng. Ya Allah katakan gitu, apakah sama fasik dengan mukmin? La yastawun. Ya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Yang beriman dan beramal soleh. Nah, ada kata amal solehnya. Ya, ada konsekuensi daripada imannya itu adalah amal soleh. Maka falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka jannatul ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Tapi wa ammal ladzina fasaqu, adapun yang fasik itu fama'wahumun nar, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Ya. Nah, ikhwani fillah dimulakan Allah. Jadi semua syarat qabuli syahadat ini, syarat tentang diterimanya syahadat ini, baik itu al-ilmu, al-yaqin, ya, kemudian as-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah, ya, al-mahabbah munafi lil bughd, kemudian al-qabul dan al-inqiyad, 7 ini itu muaranya kepada satu, yaitu ridha. Jadi ketika kita meyakini, mengilmui, mengikhlaskan, menerima, mengamalkan dan membenarkan syahadat itu, maka siogianya ujung daripada itu semua adalah pada ridha. Radina billahi rabba, radina bil islami dina, wa radina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Tuhan, kita Allah Islam ini sebagai syariat jalan hidup, kita ridha Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Itu kita ridha, Pak. Maka dalam tuntutan ridha itu kepada Allah ada 3. Ridha ma aradahullahu bina, kita ridha apa yang menjadi ketetapan Allah kepada kita. Jadi apapun yang Allah tetapkan untuk kita ini kita ridha, Pak. Dan Allah tidak ditanya, Allah la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan kepada kita. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan dan tidak dibenarkan mempertanyakan. Misalnya, ya Allah, kenapa ulun ini lahir di Banjarbaru, kada lahir di IKN yang baru misalnya begitu. Di Nusantara. Ya enggak bisa, ya. Enggak bisa, Pak. Tapi sudahkah kita nih ibu kota ini belum juga kalau. Ya. Tapi ngomong ibu kota, Pak, sedikit ya. Ini dari sedikit nih. Kita ini, ya. Kita ini kalau urusan pindah ibu kota ini jangan tapi juga menolak bihimat, Pak. Maksud ulun tuh begini.
masalah kepindahan ibu kota itu bukan hal yang perlu dihwal. Ya. Dalam sejarah Islam pindah ibu kota itu biasa saja sebetulnya. Ya. Pindah ibu kota itu biasa saja. Dalam sejarah Islam biasa saja. Ya. Nabi Muhammad ketika memimpin ibu kotanya ada di Madinah. Islam, negara Islam, ibu kotanya di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, ibu kota di Madinah. Ibu kota masih di Madinah. Ketika Utsman bin Affan wafat terjadi konflik. Ya. Maka untuk menghindari itu Ali bin Abi Thalib pindahkan ibu kota ke Kufah. Ini pindah ibu kota yang pertama. Pindah ibu kota yang pertama. Ibu kota negara Islam pindah ke Kufah, dari Madinah pindah ke Kufah. Orientalis mengatakan Ali bin Abi Thalib pindahkan ke Kufah karena untuk menjadikan Madinah sebagai pusat agama dan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Ini batil. Ini batil. Ini seolah-olah ingin menyudutkan Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh sekuler. Padahal Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak ingin memisahkan baina daulah wad din. Tidak ada pemisahan antara agama dengan negara itu. Kepindahan pusat ibu kota dari Madinah ke Kufah itu lebih hanya karena kondisi keadaan Madinah yang saat itu masih tanda petik kisruh menuntut qisas terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan konflik antara kaum muslimin. Maka untuk membangun konsentrasi keumatan yang bisa lebih kondusif dalam memecahkan berbagai persoalan umat dan terus melakukan ekspansi dakwah di masa konflik, maka Ali bin Abi Thalib membangun konsentrasinya ada di Kufah. Beliau berharap untuk kelak ketika situasi sudah aman akan dikembalikan pusat ibu kota ke Madinah. Tapi Allah berkehendak lain, beliau sampai akhir hidup beliau syahid di Kufah dan dimakamkan di Kufah. Selesai Ali bin Abi Thalib, diangkatlah anak beliau Hasan bin Ali. Ya. Hasan bin Ali menggenggam tampuk kekuasaan sekitar 6 bulan, diserahkanlah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan ini disebut dengan Amul Jamaah. Ini hari tahun di mana tahun persatuan kaum muslimin, semua sepakat. Ya. Muawiyah ini masya Allah Pak, nanti kita lihat Muawiyah ini bagaimana kecerdikannya, kecerdasannya. Hati-hati dengan bahasa-bahasa orientalis yang menyudutkan Muawiyah sebagai bla 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 bla. Ya. Muawiyah ini tokoh licik, tokoh na'udzubillah. Na'udzubillah, ini sahabat yang masya Allah luar biasa. Ya. Kecerdikannya, kebagusannya dalam memanage sehingga Bani Hashim kemudian mendapatkan keridhaan akan kepemimpinan Muawiyah ini dahsyat. Ya, bagaimana keadilannya. Sejak Muawiyah menjabat, Muawiyah langsung memindahkan pusat ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Pindah lagi yang kedua. Ya, pindah ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Bahkan di Damaskus itu ibu kota Islam bertahan sampai kurang lebih 90 tahun selama masa dinasti Bani Umayyah. Ya, sampai 130 Hijriah. Ya, bayangkan itu. Jadi ibu kota ada di Damaskus. Nanti pada saat dinasti Bani Umayyah runtuh, kemudian Allah pergilirkan kekuasaan kepada dinasti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pindahkan kekuasaan. Ya. Pindah lagi kekuasaan dari mulai Busra. Ya. Kemudian ke Hashimiyah, pindah lagi nanti di masa Sultan Al-Mansur itu ke Baghdad. Dan ini yang paling gemerlap. Ya. Kekuasaan ada di Baghdad, pusat ibu kota ada di Baghdad. Ya. Nanti di masa Al-Mu'tasim pindah lagi itu ke Samara. Ya, pindah lagi ke Samara. Jadi pindah ibu kota. Nanti ketika Mongol habisi Baghdad, pusat ibu kota dan pusat keilmuan habis, keadaan umat Islam poranda karena tidak ada khilafah. Selama 3 tahun ada satu wilayah yang mampu mempertahankan hegemoni kekuatan Islam, yaitu di Bani Saljuk, Mesir. Jadilah pusat pemerintahan ada di Mesir. Tapi nanti diserahkan kepada kelompoknya Turki, Ghazi, Utsmani. Ya. Utsman nanti punya anak Orhan bin Utsman. Orhan langsung bikin kekuasaan, pusatnya ada di mana itu, Pak? Ya ada di Turki begitu ya. Nanti sampai ke anaknya Murad I pindah lagi ya. Dari Bursa, kalau asal Bursa atau Bursa ya. Pindah ke Edirne. Nanti di masa Sultan Muhammad Al-Fatih taklukkan Konstantinopel, pusat ibu kota pindah ke Konstantinopel. Berapa kali itu pindah ibu kota? Ya. Jadi dalam hal ini pindah ibu kota bukan hal yang aneh dalam Islam. Yang kita persoalkan ini nang ketuk palu tengah malam itu aja, Bang.
ketuk palu tengah malam, ya. Utang masih 6.000 triliun lebih, pandemi belum tuntas, biaya 700 triliun. Di mana duitnya? Lalu apa urgensinya? Apa alasannya? Apa tujuannya? Gasan siapa? Ibu kotanya, nah itu yang kita huak. Namun urusan pindahnya itu kita akur aja, asal jelas, asal bujur, ya, asal jelas, asal bujur. Jadi itu ikhlas kita, ya. Allah tempatkan kita begini, ya. Allah buat kulit kita begini. Allah ini ma'aradallahu bina. Allah tetapkan seperti ini, kita ridha, Pak. Allah tetapkan kita lahir dengan ras ini, dengan suku ini, ridha kita, karena nggak bisa berbuat apa-apa, ridha saja. Lah kenapa saya harus lahir dari suku Jawa? Itu ridha saja. Kenapa saya harus lahir dari Bugis? Kenapa harus saya lahir dari Dayak? Ridha saja, tidak ada masalah. Ridha saja. Itu ma'aradallahu bina. Apa yang Allah tetapkan untuk kita. Atau kenapa ya Allah rambut saya keribo? Ini keribo lagi bikin masalah. Ya. Ya. Keribo ini hari ini lagi banyak bikin masalah karena mulutnya nggak terjaga. Ya. Tapi jangan juga kita menyudutkan yang keribo, Pak. Meskipun keribo hari ini memang lagi bikin. Karena sahabat Nabi ada juga yang keribo. Ya. Sahabat Nabi yang keribo, sampai. Sahabat Nabi ada yang keribo, Pak. Tapi beda. Dulu di zaman itu sahabat itu seorang yang memang tidak nyaman untuk dilihat. Badannya agak dekil, kurus, hanya berbalut sedikit kulit dan daging. Tapi keberaniannya dalam membela Islam jangan ditanya. Namanya Barra bin Malik. Barra bin Malik ini dingsanaknya Anas bin Malik yang 10 tahun melayani Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak akan mengangkat Barra bin Malik sebagai panglima karena aku khawatir karena keberaniannya mencelakakan pasukanku. Saking waninya, Pak, Barra bin Malik ini. Diceritakan dalam sejarah, minta maaf ulun tambah sedikit. Barra bin Malik itu dalam duel 1 lawan 1 itu bahkan bisa menghabisi 100 musyrikin di luar peperangan. Karena biasanya pas sebelum perang itu ada lawan tanding dulu, perang tanding namanya, sebelum perangan. Nah, Barra bin Malik itu dalam kurun sejarah disebutkan dia bisa menghabisi 100 musyrikin selama peperangan dalam duel 1 lawan 1, dan tidak pernah absen semasa Rasulullah SAW hidup dalam peperangan bersama Rasulullah. Tidak pernah absen. Satu ketika, ini yang paling heroik adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka Abu Bakar memiliki satu problem. Di antara sekian banyak problem adalah munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini punya pasukan banyak, Pak, ya, dan sangat licin. Maka Khalid bin Walid kemudian diangkat menjadi panglima untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab. Satu demi satu pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Musailamah. Sampai satu titik masuklah Musailamah ke benteng. Dan benteng ini dikepung oleh umat Islam hampir 1 bulan tidak tembus. Sehingga disebut sebagai benteng kematian karena berharap untuk mati di dalam. 1 bulan tidak tembus. Hampir frustasi umat Islam, pasukan Khalid bin Walid, kenapa ini benteng luar biasa tidak bisa ditembus. Maka muncullah usulan dari Barra bin Malik. Ini Barra bin Malik bikin usulan. Kata Barra bin Malik, wahai Khalid, lemparkan saya ke dalam benteng, saya akan buka benteng dari dalam. Ini Barra bin Malik. Kata sahabat yang lain, ente cari mati di situ. Ya. Kata Barra bin Malik, bukan saya yang mati, tapi mereka yang mati. Masya Allah. Ya. Dan usul itu tidak diterima oleh yang lain. Tapi Khalid bin Walid melihat inilah celah satu-satunya untuk bisa menaklukkan Musailamah Al-Kadzab. Maka didirikanlah tangga sejajar dengan tembok. Kemudian naik dia, Barra bin Malik, dia lompat ke dalam. Berhasil dia lompat ke dalam, Pak. Maka saat diceritakan, 1 tangan dia membuka pintu, 1 tangan dia menahan serangan, sehingga disebutkan Barra bin Malik ketika itu mendapatkan luka yang serius sampai 1 bulan dia dirawat di rumahnya. Tapi berhasil, Pak. Ketika pintu terbuka, kaum muslimin masuk, ya Muhammad, ya, masuk kaum muslimin,
Maka disitulah Al-Wahsy kemudian melemparkan tombaknya kepada Musailamah. Jadi tombak Wahsy yang menghabisi Musailamah, tapi tangan Barra bin Malik lah yang membuka bentengnya. Ini Barra bin Malik Pak keribo, tapi keberaniannya untuk Islam. Bukan yang keribo hari ini yang suka memaki-maki Islam dan Arab ya. Jadi ini ridha kita dengan apa yang Allah tetapkan. Ridha bil kaun dan ridha minna, apa yang Allah wajibkan untuk kita. Nah, ini keridhaan inilah yang harus kita bangun. Apabila kita sudah selesai pada tahap melihat syarat-syarat syahadat itu, maka itu insyaallah akan bermuara kepada keridhaan kita dalam menerima ketetapan Allah, menerima ridha bil kaun. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita jelaskan wa ridha minna, dan apa yang telah Allah apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ya, kita ditetapkan salat 5 waktu ridha, kita ditetapkan bahwa Ramadan harus puasa ridha, ya, ditetapkan zakat 2,5% ridha gitu. Atau diharamkan kita mengkonsumsi ini ridha kita. Itu namanya ridha minna. Ya, apa yang Allah tetapkan syariatnya untuk kita, kita meridainya. Karena raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.